misi yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Siapkan diri kita untuk kita boleh masuk dan menikmati segala sesuatu yang baik yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Sedemikian sehingga ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Anda yang hadir dalam persekutuan ataupun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, ikuti live streaming RBC dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, besar anugerah-Mu. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Kami mengakui kebesaran Tuhan. Kami mengakui kehebatan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami meyakini bahwa sesungguhnya pertolongan ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan sekalian isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi sana live streaming yang diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Amin. Selamat beribadah, Tuhan berkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang terkasih.
kasih di dalam Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, Allah kita yang hidup, Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Bapakku datang.
Ku
Maupun saat ini yang ada di rumah masing-masing, Tuhan yang akan memberkati kami semua. Pimpin ibadah kami ya Roh Kudus, supaya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap waktu hidup ini
Engkaulah atas hidupku, ku berserah penuh. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk campur tangan Tuhan, berkat Tuhan yang istimewa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah untuk kami boleh datang ke hadirat Tuhan, menaikkan pujian kami, menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Karena itu pagi ini Tuhan Yesus, biarlah anugerah, kebaikan, kasih sayang Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan Yesus di dalam persekutuan kami, di dalam ibadah kami pagi ini. Kami merindukan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, mengurapi kami semua Tuhan, sehingga kami yang ada di ruangan ini ataupun kami yang ada di rumah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, kami berdoa, kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Bekerjalah lewat lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga pagi ini hidup iman kami dikuatkan, hidup rohani kami semakin disegarkan, karena kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau saat kami dengar sabda Tuhan pagi ini. Bekerja dengan kuasa-Mu di hidup kami, dalam persekutuan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Iya, shalom Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua, baik Anda yang ada di rumah yang menyaksikan secara langsung secara live streaming dalam ibadah pada pagi ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi ini. Tidak terasa kita sudah berada di bulan April, ya. Bulan April, minggu pertama, dan hari minggu yang akan datang kita akan memperingati Paskah, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 3 hari sebelumnya, hari Jumat, kita akan juga merayakan, memperingati ibadah dalam rangka sengsara Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka peristiwa Yesus disalibkan. Karena itu, khotbah yang akan saya bawakan pada pagi ini, saya berikan judul, saya berikan tema dengan sebuah judul khotbah, Dia harus semakin bertambah. Dia harus semakin bertambah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kita dengan sebuah lagu sekolah minggu yang mengatakan, Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang yang datang kepadanya sekarang. Pencipta lagu ini mengajak kepada umat Tuhan yang menyanyikan lagu ini untuk memberikan kesempatan bagi Tuhan kita, bagi Allah kita semakin bertambah. Karena saat kita berada dalam sebuah komitmen bersama-sama untuk mengatakan bahwa Dia, Yesus harus semakin bertambah dan kita semakin berkurang, maka Alkitab mencatat dan salibnya diberitakan, maka Dia akan menarik untuk semua orang datang kepadanya. Karena itu tema pada pagi ini,
mengawali, membekali kita semua umat Tuhan untuk masuk dalam sebuah rangkaian acara dan secara kalender gerejawi bagi kita. Jumat Agung dan Paskah adalah peristiwa yang penting dalam kehidupan iman kita. Karena itu kita akan baca bersama-sama lebih dahulu untuk mendasari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 32. Dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Dan aku, apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami konteks ayat ini kita perlu memperhatikan dengan baik, karena ternyata apa yang dimaksud oleh penulis kitab Injil Yohanes, yaitu Yohanes sendiri, dengan kalimat yang mengatakan apabila aku ditinggikan di bumi, adalah berbicara tentang penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kan dalam kitab terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan seperti ini. Dan apabila aku dinaikkan di atas kayu salib, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, lalu anak manusia akan diangkat dan digantungkan di atas bumi. Ketika hal itu terjadi, aku akan membuka jalan supaya setiap orang bisa datang kepadaku. Jelas ini bicara tentang peristiwa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Karena ayat 1 dalam kitab Injil Yohanes 12 ini juga membicarakan tentang hal itu. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Catat baik-baik, 6 hari sebelum Paskah. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang peristiwa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Ayat 3, kata Maria maka Maria mengambil setengah kati minyak nasarwastu murni yang mahal, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca barusan, ternyata apa yang dimaksud dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-32 yang mengatakan apabila aku ditinggikan di bumi, itu ternyata berbicara tentang suatu peristiwa yang akan Yesus alami, suatu peristiwa yang akan terjadi menimpa Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa korelasinya dengan tema kita pada pagi ini yang mengatakan dia, Yesus, harus semakin bertambah? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada perbedaan yang ditulis oleh penulis Injil dalam arti Matius, Markus, dan Lukas. Karena ternyata Matius, Markus, dan Lukas ini menyoroti bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus tentang penderitaan dan kematiannya, kalau Matius, Markus, dan Lukas itu ketika menyampaikan audiennya itu hanya murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Tapi ternyata Injil Yohanes, penulis Yohanes ini menyoroti berbeda. Karena selain murid-murid yang diberitahu bahwa Yesus akan mengalami sengsara, akan mengalami penderitaan, ternyata di situ ada orang Yunani dan orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan
Yesus Kristus. Dengan kata lain, apa yang dikehendaki oleh Tuhan tentang peristiwa yang akan terjadi, dan itu memang sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa Mesias akan datang, Mesias akan mengalami penderitaan, dan itu harus ditanggung oleh Yesus sebagai anak Allah yang hidup, yang akan menanggung dosa dunia. Sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Sekarang ini kita ada di tanggal yang kelima. Hari Jumat kita akan memperingati ibadah Jumat Agung. Tanggal 10 kita akan dilayani oleh Pastor Edi. Dan hari Minggunya kita akan merayakan Paskah. Namun yang menarik untuk kita perhatikan pada hari-hari ini adalah Jumat Agung dan Paskah kita tidak bisa merayakan bersama-sama dalam persekutuan, dalam ibadah di gereja. Mengapa? Karena semua sedang prihatin apa yang terjadi berkenaan dengan peristiwa wabah COVID-19. Tentunya hal ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Di sisi lain, kalau saya mengamati jejaring sosial, karena ternyata ada banyak postingan-postingan yang mencibir tentang keberadaan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, para pendeta gereja yang sudah mapan. Karena ternyata bagi kehidupan kita yang dibawa dalam sebuah peristiwa yang tidak mudah pada hari-hari ini, bagi saya itu adalah bagaimana panggilan menghidupi, panggilan hidup sebagai orang percaya dan menghidupi panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Karena itu mari kita berbagi, mari kita memberikan kesempatan kepada hidup kita untuk kita menikmati berkat Tuhan yang lebih lagi dengan cara bagaimana? Memberikan apa yang mampu kita berikan, terutama dengan kesulitan-kesulitan saudara-saudara kita yang memang sedang terjadi hari-hari ini. Seringkali kita mendengar dan mengamati di jejaring sosial panggilan hidup seorang percaya hamba Tuhan sekalipun kadangkala tidak sepadan dengan ucapan-ucapan khotbah yang disampaikan dengan praktek dan realisasi dan kemampuan mereka yang mereka miliki. Karena ada banyak sesama yang menderita oleh karena peristiwa COVID-19 ini. Sebetulnya ini menjadi sebuah peringatan kepada kita. Untuk apa? Untuk mengevaluasi, mengintrospeksi akan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika Yesus ditinggikan, jika Yesus disalibkan, semua orang akan mendengar berita itu dan dia akan menarik semua orang untuk datang kepadanya. Salib adalah bukti cinta Tuhan bagi manusia. Salib adalah cinta Tuhan yang dibuktikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu biarlah Dia, Tuhan Yesus, semakin bertambah sehingga bukti cintanya kepada kita itu sungguh-sungguh nyata direalisasikan dalam kehidupan kita. Karena lewat kehidupan kita yang diselamatkan, ada banyak orang-orang yang mengenal berita tentang salib, berita tentang cinta Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita manusia. Mengapa saya mengatakan salib adalah cinta, bukti cinta Tuhan dalam kehidupan kita? Salib adalah sebuah peristiwa yang tidak mudah. Salib bicara tentang orang yang dikutuk. Salib bicara tentang penderitaan. Tetapi mengapa Yesus mau menanggung dan menderita di atas kayu salib?
mengajak kepada kita untuk mencermati lebih lanjut tentang bukti cinta yang memang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak. Menghasilkan banyak buah. Yesus harus mati di atas kayu salib sebagai bukti cintanya kepada kita manusia. Supaya apa? Supaya ketika kita diselamatkan, orang percaya diselamatkan, dan kita memberitakan salib itu, maka biji itu, salib itu juga akan menyelamatkan mereka yang belum di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anda yang hari ini menyaksikan secara live streaming dari Facebook saya, hari ini jika mendengar, dan mungkin itu baru pertama kali Anda mendengar tentang peristiwa salib Kristus, saatnya untuk engkau datang kepada Yesus yang adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Datang kepada Tuhan hari ini, niscaya engkau akan diselamatkan. Lalu pertanyaannya buat kehidupan kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, apa makna dia harus semakin bertambah? Ada 3 makna yang rindu saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk melengkapi perenungan tentang tema dia harus semakin bertambah dan aku harus semakin berkurang. Makna yang pertama, dia harus semakin bertambah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk berani mengosongkan diri. Berani untuk mengosongkan diri. Untuk dapat bertambah, harus berani menjadi kosong. Saya mau ilustrasikan dengan sebuah minuman yang kosong saja, yang kosong, itu. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gelas yang kosong ini akan dapat bertambah dan penuh ketika gelas ini kosong, tidak ada isinya. Maka dituang begitu akan penuh. Dan ini bicara tentang kehidupan kita. Berani mengosongkan diri. Karena seorang yang penuh, seorang yang penuh tidak perlu ditambahkan. Karena ternyata Yesus sendiri telah mengosongkan dirinya, meninggalkan sorga, menjadi manusia, menjadi hamba, dan bahkan mati di atas kayu salib. Tujuan dari semua yang dilakukan adalah supaya kita diselamatkan. Dan prinsip yang sama mengosongkan diri juga berlaku bagi hidup kita sebagai anak Tuhan. Supaya nama Tuhan diberitakan. Jika Yesus semakin bertambah, tidak ada kata lain yang harus kita contoh dari kehidupan Yesus selain mengosongkan diri. Lalu pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan mengosongkan diri? Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, kosong, gnosis dalam teks aslinya. Betul-betul nothing, tidak ada apa-apanya. Dalam konteks ayat itu dia meninggalkan sorga,
dia menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan di keberadaannya yang nothing, tidak ada apa-apa yang tidak dianggap oleh banyak orang. Dia membiarkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Yang dimaksud mengosongkan diri bagi kita anak-anak Tuhan hari ini adalah sikap rendah hati, sikap tidak ada apa-apa dalam kehidupan kita. Karena ketika kosong, tidak ada apa-apa, maka Tuhan akan menambahkan, sehingga kehidupan kita, iman percaya kita akan menjadi penuh. Yang menarik yang perlu kita perhatikan dalam teks Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 5 itu mengatakan begini: hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Dalam hal apa? Dalam hal kerendahan hati, dalam hal mengosongkan diri. Karena Yesus meninggalkan sorga dari manusia menjadi hamba, bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Sepikiran dan seperasaan terdapat juga dalam hidup kita mengenai pikiran dan perasaan yang sama yang dipikirkan dan dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sikap rendah hati, kosong, akan diperlukan. Dan itu kalau bicara tentang hidup iman percaya kita, itu adalah sebuah tekad untuk menjadi lebih baik lagi, lebih dewasa lagi, lebih dan lebih lagi. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Perhatikan baik-baik. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang harus meninggalkan manusia lama dan menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Artinya apa? Saat kita menempatkan diri kita sebagai anak Tuhan yang nothing, yang kosong, sebagai makna supaya kita menempatkan Yesus semakin bertambah dalam kehidupan kita. Seperasaan, sepikiran ada dalam kehidupan kita, sehingga kita akan semakin ditambahkan. Roh, pikiran kita, hati kita akan dibaharui di dalam Kristus Yesus. Sikap rendah hati. Dalam sebuah postingan hari-hari ini, kalau Anda mendapatkan, tanpa kita sadari, seringkali kita menomor sekiankan Tuhan dan lebih mengutamakan hal-hal yang melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Tapi ternyata dalam waktu 3 bulan terakhir ini, kita diizinkan mengalami musibah. Seluruh negeri dilanda dengan COVID-19. Hari-hari ini iman kita sedang diuji, dan kita dipaksa untuk menghancurkan semua berhala, semua yang menomorduakan Tuhan. Anda yang memberhalakan olahraga, hari ini stadionnya dipaksa tutup. Anda yang hari-hari ini memberhalakan uang, sekarang ekonomi sedang gonjang-ganjing, dan kalau terus terjadi bisa hancur. Anda yang memberhalakan pekerjaan, sekarang ini tidak bisa pergi bekerja, mengerjakan pekerjaan di rumah. Bahkan ada beberapa teman yang terpaksa untuk dirumahkan sementara karena memang kondisi yang mengharuskan.
Yang memberhalakan pergaulan sekarang tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Yang memberhalakan pengetahuan dan kepintaran sekarang ini nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah karena kampus ditutup, sekolah ditutup, dan anak-anak kita dipaksa untuk tinggal di rumah dan mengerjakan atau sekolah secara online. Yang memberhalakan makan minum sekarang kafe dan restoran itu, walaupun beberapa kita mungkin berkata, ya saya bisa lewat GoFood Pak ya, tapi memaksa kepada kita untuk tinggal di rumah. Yang memberhalakan pesta, kumpul-kumpul sekarang dilarang. Karena itu Anda hari ini tinggal di rumah, menyaksikan ibadah secara live streaming, dan nikmati persekutuan dengan Tuhan. Yang memberhalakan jalan-jalan dan liburan, sekarang mall ditutup, tempat wisata ditutup, penerbangan di cancel, jadwal pelayanan di cancel. Wah, susah gitu ya. Yang memberhalakan bentuk tubuh, sekarang salon kecantikan gak ada, ditutup. Tempat-tempat visit ditutup. Pak, visit di rumah dong Pak. Tapi hari ini kalau kita belajar, kita sedang dibawa untuk introspeksi. Introspeksi karena memang pada hakikatnya manusia sombong karena menomorduakan Tuhan. Hari ini hari Minggu biasanya kita ada kesempatan untuk ibadah, tapi kadang-kala karena kita punya uang banyak, kita ada kesempatan yang banyak, kita berhura-hura kan masih ada ibadah yang akan datang. Ya kalau kita bisa ada kesempatan ibadah yang akan datang. Nah kalau sepanjang kita menikmati keuangan kita, Tuhan panggil kita bagaimana? Karena itu mari belajar hidup kita nanti tanpa Tuhan. Karena itu mari kita belajar untuk mengosongkan diri. Ini makna dia harus semakin bertambah. Yang kedua, dia harus semakin bertambah, memberikan makna kepada kita untuk belajar berani menabur. Belajar berani menabur. Perhatikan statement saya ini. Jika melalui salib Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, maka salib bagi kita orang beriman adalah saatnya untuk menjadi saksi atau saatnya menabur. Artinya menabur, melakukan kebaikan sesuai dengan kehendaknya. Catat baik-baik. Menabur adalah melakukan kebaikan sesuai dengan kehendaknya. Ayat 35 dalam kitab Injil Yohanes pasal 32, Yohanes pasal 12 maksud saya, ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama ada terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya jangan kegelapan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Catat baik-baik, hanya sedikit waktu lagi. Ini adalah waktu yang singkat. Mengapa? Karena akan ada waktunya untuk kita tidak bisa menabur. Karena akan ada waktunya untuk kita tidak bisa bersaksi. Karena akan ada waktunya untuk kita tidak bisa menjadi berkat. Yesus semakin bertambah, kita semakin berkurang. Dan salib yang diberitakan harus semakin meluas kepada banyak orang. Dengan cara apa? Berani menabur, berbuat baik sesuai dengan kehendak Allah.
dituliskan di bumi dalam terjemahan firman Allah yang hidup dan juga terjemahan sederhana Indonesia itu bicara tentang salib. Salib itu berkuasa. Kuasa salib Kristus bagi orang yang mengalami mujizat. Dan mujizat bukan mengalami kondisi-kondisi yang spektakuler. Sakit disembuhkan, mati dibangkitkan, bisu bicara dan sebagainya, enggak. Tapi bicara tentang jiwa dan roh kita yang diselamatkan. Mujizat terbesar adalah saat kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita dan berbalik menuju kepada jalan kebenaran. Itu adalah mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan orang-orang yang telah mengalami pemberitaan tentang salib, kalau kita belajar dalam peristiwa pelayanan Tuhan Yesus Kristus, setiap kali Yesus menyembuhkan banyak orang lumpuh, orang buta, apa saja, kalau Anda perhatikan baik-baik, selalu Yesus berpesan, jangan kasih tahu orang lain ya, karena waktunya belum tiba. Ini bahasa saya. Mengapa demikian? Tapi kalau kita perhatikan orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang sakit tadi, apakah menuruti perkataan Yesus? Enggak. Mereka memuliakan Tuhan, mereka memuliakan Allah. Dengan kata lain, mereka apa? Menceritakan, bersaksi. Mereka tidak menutup mulut mereka karena mereka mengalami mujizat. Demikian sebetulnya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Mujizat keselamatan telah kita miliki. Harusnya iman dan keyakinan kita, komitmen kita, untuk kita tidak menutup mulut kita bahwa Yesus menyelamatkan kita. Salah satu contoh misalnya, dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, itu ada wanita yang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus di sumur Yakub. Wanita ini juga menceritakan pengalamannya dengan Yesus. Karena ternyata profesi wanita ini, ternyata Yesus tahu padahal dia tidak pernah bercerita. Dan ketika wanita ini berjumpa dengan Yesus, tidak menganggap Yesus sebagai orang Yahudi, tidak menganggap Yesus sebagai nabi, tetapi menganggap Yesus sebagai Mesias yang sedang dinantikan oleh mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang percaya. Dia orang Samaria, tahu berita itu, dan mulutnya tidak berhenti. Dia bercerita banyak orang, sehingga dalam waktu 3 hari di sebuah KKR di Samaria. Karena apa? Orang-orang Samaria melarang Yesus untuk pergi dari tempatnya, tetapi ingin dilayani oleh Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang yang pernah mengalami kuasa salib Kristus tidak akan pernah berhenti untuk bersaksi dan menabur kebaikan sesuai dengan kehendak Allah. Sama seperti kita, kalau kita sedang makan di tempat makan yang menurut kita enak, murah, strategis tempatnya, kita nggak pernah disuruh untuk promosi, ngomong oleh pemilik warung tersebut atau restoran tersebut. Tapi kita kasih tahu, makan di sana tuh loh, enak, murah, bersih tempatnya, nyaman. Kita nggak pernah disuruh oleh pemiliknya, tapi kita menceritakan. Sebetulnya hidup iman kita juga demikian. Kalau kita mengalami, saatnya kita menabur kebaikan sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu? Keselamatan yang harus kita bagikan kepada orang lain. Maka Yesus akan dimuliakan lewat kehidupan kita yang ngerti untuk kita berani menabur. Yang terakhir, dia harus semakin bertambah. Bicara tentang sebuah pembelajaran untuk berani. Ini yang tidak mudah. Tersalib. Ya. Belajar untuk berani tersalib. Ada 2 bagian yang mau saya sampaikan. Jika melalui salib Yesus ditinggikan, Yesus
muliakan dan dia menarik semua orang untuk datang kepadanya. Maka salib bagi orang beriman adalah berani menyalibkan semua hal supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Saya akan bandingkan dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mengikut Yesus itu pikul salib. Pikul salib itu bicara mengizinkan Tuhan untuk menguasai kehidupan kita, sehingga Yesus semakin bertambah nampak lewat kesaksian kehidupan kita, dan kita semakin berkurang dengan cara bagaimana? Menyalibkan semua keinginan manusia kita, keinginan daging. Hal apakah yang harus kita salibkan supaya hidup kita semakin bertambah? Supaya semakin Yesus semakin bertambah dalam kehidupan kita, supaya semakin hari Yesus dimuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini manusia modern perlu menyalibkan mulut dan tangan serta hati dan pikiran, karena seringkali mulut dan tangan kita, kalau kita nggak salibkan, bisa jadi membuat Yesus tidak dimuliakan, atau bahkan hati dan pikiran kita, jika tidak disalibkan, maka tidak akan pernah ada Yesus yang dimuliakan lewat kehidupan kita. Karena seringkali status yang kita ketik itu tidak memberkati orang, tapi justru menghakimi orang, menyindir orang. Dan itu bukan perbuatan iman Kristen sebetulnya. Tidak salah untuk kita melakukan postingan-postingan berkenaan dengan ungkapan euforia yang kita alami dalam hidup kita. Enggak salah. Tapi kalau itu menjadi tujuan untuk pamer, tujuan untuk diketahui oleh banyak orang, itu yang salah. Ingat di poin pertama tadi, Yesus makin bertambah dalam kehidupan kita, karena kita harus mengambil kita mati tanpa Tuhan, kita nggak bisa. Salib menyalibkan, bicara tentang mematikan semua keinginan. Dan pernikahan adalah belajar untuk mati, menyalibkan diri kita, supaya dapat menjadi pasangan yang baik bagi pasangan kita. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, untuk belajar berani tersalib. Perhatikan statement saya yang saya mau sampaikan. Jika melalui salib Yesus ditinggikan dan dimuliakan, maka salib bagi orang beriman adalah belajar untuk memahami sengsara dan penderitaan Kristus. Sengsara dan penderitaan Kristus sebelum digantung di atas kayu salib, terjadi sebuah pergumulan yang ada di Getsemani, dan itu tidak mudah, karena ternyata dia takut, dia gentar menghadapi cawan murka Allah itu. Sehingga ketika dia berdoa di taman Getsemani, sungguh-sungguh dia berdoa karena ketakutan yang dialami oleh Yesus, sampai pembuluh kapiler itu pecah, dan keringat yang menetes itu bukan air, peluhnya yang menetes itu bukan air, tapi darah, karena saking takutnya. Itu peristiwa sebelum dia mengalami penyaliban. Tapi ketika dia tergantung di atas kayu salib,
punggungnya yang robek dengan beberapa kali cambukan. Cambuk orang Yahudi itu ada tiga kait, dan di kaitnya itu ada juga ada juri-juri yang ketika dicambukkan itu gubet, itu kalau bahasa Jawa gubet, dan ditarik oleh prajurit itu, dan sehingga tubuh Yesus betul-betul hancur. Saya pernah membaca buku tentang kain kafan, dan dalam penelitian di kain kafan yang ditulis dalam buku tersebut, kain kafan untuk mengafani mayat Yesus itu, dia menemukan dan mengambil kesimpulan tubuh Yesus itu hancur, remuk. Dari penelitian seorang penulis. Bukan hanya itu saja, dia dimahkotai yang tajam menusuk ke tengkoraknya. Sakit itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda baca Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat 1 sampai 12. Pahami dengan baik-baik, ini PR untuk kita sebelum kita masuk ibadah Jumat Agung hari Jumat yang akan datang. Karena itu kita akan menemukan bagaimana Yesus karena cintanya kepada kita, dia mengalami penderitaan yang amat sangat. Dia semakin bertambah memberikan pembelajaran kepada kita untuk berani bersalib, menyalibkan kedagingan kita, dan memahami sengsara penderitaan Yesus yang akan disalibkan untuk kita manusia. Temukan di situ dan kita akan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, dan kita akan menikmati anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia harus semakin bertambah. Bicara tentang salib Yesus yang berkuasa, memberikan pembelajaran kepada kita untuk hidup kita mengosongkan diri, memberikan pembelajaran kepada kita untuk menabur, berani bersaksi, dan memberikan pembelajaran kita untuk menyalibkan kedagingan serta memahami penderitaan Kristus. Saya akan mengakhiri dengan membaca sebuah puisi yang ditulis oleh seorang yang bernama Kiai Haji Mustofa Bisri. Karena walaupun dia seorang kiai, tapi saya khotbah menyampaikan puisi ini buat kita. Saya diberkati banget. Judulnya adalah Tuhan mengajar melalui Corona. Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dipagari, Paskah tak pasti, Ka'bah ditutup, sholat Jumat dirumahkan, umroh batal, sholat tarawih Ramadan mungkin tidak ada atau bakal sepi. Corona datang seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh. Huru-hara atas nama Tuhan itu semu. Bahkan simbol dan upacara itu banyak hanya menjadi sebuah topeng dan komoditi dagangan saja. Ketika Corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan. Bukan di Basilia, Santo Petrus, bukan di Ka'bah, bukan di gereja, bukan di masjid, bukan di mimbar khotbah, bukan di majelis taklim, bukan dalam misa minggu atau sholat Jumat, melainkan pada sebuah kesendirian, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheningan yang bermakna. Corona mengajarimu Tuhan itu
bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada sebuah ritual. Tuhan itu pada jalan keputusasaanmu dan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama bahwa tidak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Tidak ada lagi indoktrinasi yang menjamah nalar. Tidak ada lagi sorak-sorai memperdagangkan nama Tuhan. Datangi, temui, kenali Dia di relung jiwa dan hati nuranimu sendiri. Temukan Dia di saat yang teduh, di mana engkau hanya sendiri bersamanya. Sesungguhnya kerajaan Tuhan ada dalam dirimu. Kalbun mukmin baituah. Hati orang yang beriman adalah rumah Tuhan. Biarlah hanya Tuhan saja yang ada. Dan biarlah hanya Dia dalam nuranimu yang sedang berbicara. Biarlah para pedagang, maklar, politikus, para penjual agama disadarkan oleh Tuhan melalui kejadian ini. Semoga kita belajar dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Jakarta, 21 Maret 2020. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber kekuatan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup memulihkan hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami pagi ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu sangat besar dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk mengizinkan untuk Engkau terus bertambah di hidup kami. Bertambah dimuliakan lewat perkataan kami. Bertambah dimuliakan lewat sikap kehidupan kami dan kesaksian hidup kami. Karena itu ya Bapa, biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Biar nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan kami. Dan biarlah nama Tuhan diberitakan sehingga banyak orang yang akan dibawa kepada Kristus datang
firman-Mu Tuhan Yesus untuk kami pagi ini. Berkati sabda-Mu untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mulai tengadakan tanganmu, angkatlah hatimu kepada Bapa di surga. Datang kepada Tuhan Yesus, dan biarlah Dia semakin bertambah, kita harus semakin berkurang, supaya salibnya diberitakan, dan Yesus akan menarik semua orang lewat pemberitaan salib, lewat kehidupan kesaksian hidup yang memuliakan nama Tuhan. Angkatlah hatimu kepada Bapa di surga. Pandanglah Tuhan sumber berkat itu. Lalu pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam ambil waktu teduh sebelum Bapak Ibu meninggalkan tempat ibadah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, bergandenganlah tangan mengucap syukur, berdoa dengan seluruh keluargamu. Nikmati pertolongan Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Informasi dan pengumuman dapat Anda baca di PDF yang telah Anda terima di grup. Tuhan berkati kita semua. Sampai berjumpa dalam ibadah Jumat Agung hari Jumat besok, dan ibadah Paskah hari Minggu yang akan datang. Kita akan menikmati perjamuan kudus, dan roti serta anggur akan dibagikan ke rumah Anda, dan kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus dalam ibadah Jumat Agung hari Jumat akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.